Martin Sullivan mengatakan mungkin ada kebebasan dan keadilan untuk semua orang, tetapi ada keringanan pajak hanya untuk beberapa orang. Inilah topik yang akan saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Purnamasari, berikut pemaparan materi dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SEMSI. Ikatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena pendapatan asli daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan bahwa kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari yang pertama, pajak daerah, kemudian retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan negara Indonesia terefleksi pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa sumber pemasukan negara berasal dari pemasukan sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta pemberian atau hibah. Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib serta tertuju kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan dalam keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara menurut Saputri dan Prasetyo, pajak merupakan iuran atau pembayaran masyarakat yang ditujukan untuk negara yang dapat dipaksakan, juga terutang yang harus atau wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tidak mendapat timbal balik yang bertujuan untuk membiayai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lalu menurut Kamagi, pajak daerah ialah iuran atau pembayaran wajib yang harus dilakukan orang pribadi atau badan ke daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dikenakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah memang berasal dari pajak daerah. Tingginya tingkat kemandirian di daerah tersebut juga disebabkan karena adanya pemasukan dari pendapatan asli daerah atau PAD itu sendiri. Peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi bahwasanya pajak daerah ialah pajak yang memang berkontribusi wajib baik kepada daerah atau yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Nirzawan mengatakan bahwa strategi yang bisa diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, juga bisa digunakan salah satu strategi peningkatan penerimaan pajak, yaitu kegiatan optimalisasi juga penggalian penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi pajak yang sudah tercatat dalam administrasi Ditjen Pajak sesuai SE 06 PJ 9 tahun 2001.
Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendataan pajak daerah. Lalu yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Yang keempat, memperluas tax base pajak daerah. Yang kelima, mereidentifikasi misi dan mandat organisasi. Dan yang keenam, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Berikut ini optimalisasi melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu diantaranya memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Yang pertama, memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah serta dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial, selanjutnya memperbaiki basis data objek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan memang dalam prosesnya apa yang dilaporkan pertama kali oleh wajib pajak akan dianggap benar sampai kemudian ditentukan oleh fiskus atau petugas. Untuk itu, petugas perlu menguji terlebih dahulu terkait dengan kewajarannya, kepatuhannya, dan juga pemeriksaan. Lalu selanjutnya yang kedua, memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pengawasan menurut Anggara tahun 2016 yaitu dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus atau petugas. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan atau tax compliance melalui upaya-upaya penegakan hukum atau law enforcement sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Subbidang pengawasan sendiri memang merekap hasil pengawasan dari UPTD terkait sekaligus melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang sudah disampaikan oleh UPTD sesuai dengan data yang di Bapenda ataukah tidak sesuai. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Pemberlakuan bagi wajib pajak self-assessment adalah untuk pelayanan pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang. Sementara pelaporan transaksi usaha disampaikan oleh wajib pajak melalui ISPTPD dan pembayaran pajak terutang dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan pelaksana operasional online system. Tujuan Bapenda ini sendiri karena jika semakin intensnya pertemuan petugas dengan wajib pajak itu pasti akan menimbulkan banyak potensi deviasi atau negatif. Harapannya, dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online, pertemuan antara petugas dengan wajib pajak itu dapat diminimalisir dengan sedikit mungkin. Kecuali memang diperlukannya sosialisasi terkait pembayaran pajak. Lalu selanjutnya, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Anggara mengatakan bahwa upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Juga adanya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar pada daerah pada masa yang akan datang.
Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Selain itu pun, perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. Pungutan seperti retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain, dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak dan retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada dan mendaerahkan pajak pusat serta menambah jenis pajak baru. Ada 4 jenis pajak baru bagi daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan pajak sarang burung walet sebagai pajak kabupaten atau kota, serta pajak rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi. Berikut kesimpulan yang dapat saya ambil untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, khususnya yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajibannya. Yang kedua, melakukan pemuktahiran atau memperbaharui atas basis data objek untuk pajak sehingga meminimalisir kekeliruan atas data objek pajak tersebut. Dan yang ketiga, memanfaatkan dan juga mengembangkan inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui teknologi seperti yang sedang berjalan, yaitu alat tapping box, ISPTPD, Simpatda, dan lain sebagainya. Berikut referensi dari jurnal yang saya ambil, yaitu dari Fajarwati yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Retribusi, dan dari Hukman Fatir Turmuji dan kawan-kawan yang berjudul Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.